kedua di game yang kedua MPL Arena. Seperti apa lagi kejadiannya? Tapi seperti biasa kita mau dengar dulu semangatnya ya. Jibos! Belum ada semangat Aura! Jibos! Aura! Kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go. Di game yang kedua, let's go. Ya, karena ini low match point kembali lagi. Apakah Sang Naga akan kembali bangkit? Atau EVOS akan menyamakan keadaan? Dan kita akan melihat bagaimana adanya sedikit agresivitas dari Yawi untuk memperlama segi farming dari Fan. Ya, didorong sedikit ya tadi. Dan nanti kita langsung diambil juga oleh Fan tadi. Sementara memang agresi, ini yang bakal dipertontonkan oleh Fan, yang belum kita lihat sampai dengan sejauh ini. Masih di menit yang pertama memang, masih cukup pagi. Tapi lihat bagaimana Yawi sudah mulai bisa diusir oleh pemain-pemain EVOS Glory. Enak ya ngeliat Yawi tadi pakai Tigreal, stiker hammernya pergi ngajir kayak gitu. Wah, di belakang gue ada 3 orang. Kabur. Tapi balik lagi di sini ada 2 Purify ya, yang dibawakan juga Supret dan Warlock. Ini bakal susah tapi Fan. Yap, dan didorong kembali. Namun sekarang kita lihat pergerakan dari Fan, di mana ada Yeskiel juga. Magic Boomerang dikeluarkan, first blood yang pada berbeda. Fan yang akankah bisa selamat satu ini akhirnya. Dan Fan masih selamat. Weh, goncengan maut dari Fan. Ini buat dirinya selamat, tapi ternyata ada pertukaran di mana arannya berhasil untuk dihilangkan. Early yang begitu baik untuk EVOS Glory saat ini, Om. Ya, mereka bisa untuk mendapatkan advantage ya tadi dengan satu first blood juga. Dan kalau kita lihat dari emblem yang asasinya yang dipakai oleh Fan bersama dengan Trill dan juga adanya Lethal Ignition. Dan berbanding terbalik jelas dengan tank jungler yang dimainkan oleh Aura, di mana mereka akan fokus proyeksi untuk mendapatkan turtle pertama sampai dengan turtle yang ketiga. Tapi kita akan melihat ya bagaimana data yang tadi dibawakan. Dengan ada 60% dari turtle secure, tapi Saldora lompat penalti zone. Dan juga penalti zone-nya masih gagal untuk membantu rekan-rekannya mendapat lagi karya dari Turtle. Namun sekarang gugunnya pun langsung pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Aran sendirian tidak ada yang bisa megangin Aran karena Alex of Blow sudah dikeluarkan pula. Ya, tadi Saldora penalti zone-nya connect, cuman sayangnya keberadaan dari Fan masih terlalu jauh untuk bisa langsung memberikan retribution. Dan akhirnya gugun yang bisa mendapatkan circle yang pertama. Dan sekarang udah mulai tarik-tarikan lagi nih goldnya, Om. Ya, di mana Aran tadi juga berhasil untuk mengejar mungkin ya, mengusir pulang pemain-pemain EVOS Glory yang sedang berada di area dari Turtle. Bisa kita bilang bahwa dari kedua tim ini memang mereka punya potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan di early. Kalau dari pick point-nya jelas dari EVOS Glory, tapi kalau untuk objektif, Aura mereka cukup unggul. Udah kelihatan banget ya, dan perlu diperhatikan nanti inisiasi kejut dari Yawi maupun dari Fan Strong nih yang harus mereka perlihatkan juga. Tapi Yawi itu dia. Wes, ada satu pergerakan lagi. Stiker hammer berhasil menarik, tapi Fan Strong Minon Muria untuk dikeluarkan. Yawinya berhasil dihancurkan satu untuk satu dari masing Romar. Yap, tadi ada satu point motion yang ternyata Molina smooch-nya itu nggak kena karena kegeser. Iya. Nah itu harus disepakati itu. Geser gak nih? Karena memang itu kelemahannya, atau mungkin lebih ke ini ya, butuh kerja sama tim ya, antara Sacred Hammer dan juga dengan adanya efek sisi yang lain. Karena biasanya kalau orang lagi game itu lebih enak buat target. Yep, tapi tadi bergeser. Iya. Tapi untuk player head to head ya, ini dari kedua belah romer yang tadi baru saja bertukar nyawa. Based on KDM memang Yawi lebih tinggi, tapi untuk average GPM ini juga yang dipegang sama Panstrong. Ya ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya, kalau secara average-nya juga. Jadi mereka lebih ke yang benar-benar support, bukan yang romer-romer yang bisa memberikan efek point kill banyak. Yap, sementara itu di atas sudah terlihat ada 3 player yang mulai berkumpul, tapi Warlord sudah menampakkan wujudnya. Area Turtle akan menjadi tempat pertempuran selanjutnya. Yap, tapi lagi-lagi gugun ini megang duluan ya. Ini Yawi lewat belakang loh, tapi Fan Strong udah mengeluarkan satu Minopurinya. Hanya saja tidak ada follow up damage. Malah sekarang pertempuran kembali terjadi, didorong lagi dengan satu stiker hammernya. Yawi pergi dari tersebut. Ada penalti zone dan Yawi yang masih berhasil selamat. Bahkan itu sekarang Peldora yang memiliki karma, tapi Peldora menjadi korban dalam pertempuran. 2 untuk 1 plus. Turtle didapatkan kembali oleh Aura. Yes, yang Yawinya hilang karena kena revenge strike ya. Jadi meledak, dia udah mau recall juga, tapi ya itu udah berpasrah saja. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Tapi setidaknya dengan adanya Yawi yang tumbang, pertukarannya gak adil. Aura bisa dapat 2 poin kill. Dan bahkan yang lebih
tidak ada lagi. Bagaimana marksman dari Aura ini unggul item. Ada jadi sepatu Warrior Boots, sudah punya Thunder Belt juga. Iya, makanya lane-nya kuat ya. Ya, masih tetap kuat juga. Sementara ya perbedaan ada juga di kedua XP laner, di mana dari EVOS Glory lebih memilih untuk melakukan buy terhadap Radiant, bermain defensif, sedangkan Benedetta tetap dengan offensive item. Satu heptasis sudah diamankan oleh Aran. Dia benar-benar fokus buat nguncilin di belakang ya, karena susah juga untuk ngandelin inisiasi dari Yawi dengan adanya 2 Purify tapi gugur. Yap, dan Gugunnya sendirian. Gugun akankah berhasil dimakan tapi terlalu tebal. Seperti itu Gugun. Terlalu sulit untuk dibalaskan. Karena kalau ada 2 Purify, itu implosion kan bakal dihindari. Tapi tidak dengan adanya damage yang besar. Wah, impulsionnya udah mulai koneksi ke Hammer, langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan ada satu buah combo yang begitu manis. Diperlihatkan antara Yawi dan juga Yehes. CL. Iya, ini combo Tina ya. Negril Nana. Negril Nana ya, tapi memang butuh komunikasi yang kuat juga. Yap. Karena kalau tidak kita akan melihat hal di mana didorong dan Molina Smoothnya bisa gak kena ke targetnya. Bahkan Molina Blitz juga ya kan bisa miring gitu. Miring ya. Jadi jauh. Tapi ya kalau kita ngeliat bagaimana Aram juga memaksimalkan potensi untuk split pushnya. Satu pohon terbatam tarik kali ini berhasil dihancurkan. Ya, dan kali ini juga Fan gagal untuk mendapatkan orange buff. Untuk batas karatnya berhasil diambil oleh Aura. Setup di turtle sekarang sedang dijalankan oleh Aura. Ini seakan-akan EVOS Glory mereka sedang kehilangan objektif begitu banyak. Sementara Aran, Alex Topana Blow langsung dikeluarkan begitu saja. Dan benar-benar Aran dibebaskan bermain sendirian kemanapun Aran mau pergi. Veldora barusan lompat udah langsung diciptakan begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Bahkan pertempurannya kembali terjadi. Gugunnya berusaha untuk bisa pergi. Masih ada satu second eye. Magic Boomerang dikeluarkan. Tidak ada yang tumbang sejauh ini kecuali Turtle. Ya, oke turtle-nya tapi ditukar dengan adanya karet lagi di arah top lane. Dengan adanya Yawi yang udah langsung sigap membantu keberadaan dari Kabuki di arah atas, ini Super makin under lagi. Dan yang terlihat cukup berbeda adalah tadi 2 gap level antara XP lane-nya. Ya, dan memang untuk positioning juga ya dari turtle-nya tadi. Kita melihat bagaimana Aura memang mereka melakukan setup di turtle, tapi mereka seakan-akan sudah bisa melepaskan turtle tersebut. Karena Yawi masih berada di area dari top lane, sedang menemani Kabuki untuk melakukan farmingan. Ini diajak balapan sama Aran kalau kayak begini ya. Enggak. Ayo kejar aku. Ayo tangkap aku. Ini gak ada yang bisa nangkap juga karena sisinya susah yang pasti gitu loh. Iya, ya, Iya ada kan? sisi pasti. Dan itu bisa dihindari juga kan sebenarnya kalau buat Vexana. Dari tunnel guard-nya. Oh ya, dari audience prediction kita, wow, Aura memimpin dengan angka 69%. Dan line up juga sebenarnya hampir sama ya, karena landingnya sudah mulai dikuasai oleh Aura. Yap, goldnya dipegang, visionnya juga semakin luas lagi dengan hancurnya outer turret. Dan ini lagi-lagi gold lanernya masih cukup anteng-anteng aja ya. Iya. Aman aja dari tadi. Yep. Dan kembali membuat Superman pun ketinggalan dari sisi level. Purify ke trigger nih. Nah, itu yang bahaya Ini sebenarnya. informasi Warlord yang punya Purify, ini bakal ada serangan kejut lagi kah nanti dari Yawi? Karena sesaat lagi juga Lord akan muncul. Atau bahkan Aran bisa masuk dengan Petrify. Iya, itu dia. Masih coba untuk menahan dirinya terlebih dahulu dari teman-teman EVOS Glory. Mencoba untuk mencari informasi. Dan ini susahnya cari informasi ya dari EVOS Shop. Karena romer mereka ya butuh banget positioning nantinya untuk kasih momentum. Ya, dan yang membuat susah juga karena EXP dan juga Goldman mereka ini lagi under dari posisi Goldman. Dan Kabuki yang satu bullet staff akan lebih membuat dia sangat-sangat bisa memberikan damage output yang besar juga sekarang. Dan bahkan Lord yang sudah mulai spawn, objektif kembali akan diamankan oleh Aura. Mereka sedang melakukan zoning dan ya, positioning dari Super yang ada di bawah menandakan EVOS Glory mereka akan sulit untuk mendapatkan Lord ini. Yap, dan Fan pun masih jauh dari angka sejahtera untuk bisa langsung masuk ke area dalam. Dan Yawinya berhasil lagi dihancurkan Lordnya. Akan menjadi milik siapa? Lordnya menjadi milik Bumai dari Aura, di mana Gugun berhasil lagi mengeluarkan arus satu retribution. Tapi Gugun masih berhasil pergi dan 4 player yang dimiliki oleh Aura. Mereka berhasil selamat. Ya, Yawinya ditumbangkan agar tidak ada sisi power nantinya untuk bisa mengganggu masuk ke area turtle. Tapi ingat, Aran memblokade jalannya dengan Alexa pada blow sehingga Fannya udah mulai kegerus. Dan nggak bisa masuk juga, meskipun memang terlihat cukup mengerikan sebenarnya tadi, karena bakal terjadi juga untuk duel adu retribution, tapi Lord jatuh ke tangan Aura. Dan Fan memang punya satu Melting Roar, dia punya damage yang besar, tapi ingat, sekarang Nolan sudah tidak memiliki anti-sisi. Jadi efek dari implosion bakal berasa. Sacred Hammer juga. Wait, Veldora menjadi satu abang-abangan yang harus menjaga badan. Namun pada berbeda, Yawinya berhasil mendorongkan satu sikat Hammer. Akankah berhasil mendapatkan lagi ke arah beberapa play. Namun untuk sekarang, Yawinya berhasil dihancurkan. Lordnya di bawah. Masih bisa ditahan arusnya oleh pemain dari EVOS Glory. Yap, itu bait dari
kalkulasi dia untuk maju dan selamat untuk mundur. Tapi ya direspon dengan begitu baik oleh EVOS Glory. Mereka langsung ngepanis Yawinya lagi dan lagi. Oke, dan itu dia untuk satu Lord yang sudah berakhir perjuangannya tadi ya. Tapi untuk Aura sendiri mereka berhasil mencabut mid turret. Ini adalah turret yang cukup penting bagi Aura karena mereka akan bisa melakukan zoning dan menghilangkan vision bagi EVOS Glory. Ini makin leluasa lagi dan kembali belum ada jawaban bagaimana menghentikan laju dari Aran. Jadi Arannya dari tadi betul-betul ya gak ada yang bisa pegangin. Dia bisa split push terus, dia bisa nyulik lini belakang. Nih Aran kalau nggak turun mesin nggak berhenti nih. Wah, Ngegas terus coba ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Surveyor dia. kayaknya dia. Kan bisa nyari dulu celah mana lagi yang bisa ditabrakin. Bagus banget informasi yang dicari juga dari tadi. Ya apalagi dengan item damage kan. Yap. Jadi dia cepat buat nge-clear dan bahkan untuk siapapun yang jalan atau ingin nge-clear lane yang diisi dengan Aran, ini harus siap dengan item attack juga atau item defense bahkan. Saya mau ngejar juga siapa? Iya, terus kalau fight juga dia mecahin fightnya kan, mecahin dia. Betul. Ini enak banget. Aran dong di sini bisa terlihat ya. Yawi mungkin tadi sesekali dia mau masuk lewat mana, bebas banget. Betul. Dan pada akhirnya kalau memang dari EVOS Glory mereka nggak bisa targetin ke Aran, siapa yang jadi bulan-bulan jatuh ke Yawi. Iya, itu dia. Jadi Yawinya dari tadi dimakan terus-terusan juga di lini depan. Tapi ya masih coba untuk menurunkan temponya dari kedua belah tim. Terutama EVOS Glory yang lagi posisi defense kayak ini. Mereka juga nggak bisa berbuat banyak nih, karena vision mereka terbatas sekali Om. Ya, mereka sedang di zoning oleh Aura juga dan Aura mereka tidak ingin mengambil langkah yang terlalu agresif. Terlihat bahkan dari minimap, dari auranya mereka hanya mencari informasi keberadaan dari pemain-pemain EVOS Glory. Sembari ini membiarkan untuk Kabuki lagi dan lagi cepat mendapatkan item defensif dia atau attack dia. DHS buat Kabuki. Makin ya, Arannya endless battle lagi. Tak ada-adanya Aran sekarang ya, endless battle coba. Endless. Semakin udah. Tapi ya kalau kita melihat juga bagaimana informasi telah disampaikan ya, Aran yang bergerak dari arah top lane. Ini setup menuju ke arah Lord sudah mulai dilakukan dan bahkan bakal dicoba untuk diolin. Yap, sementara Veldora. Hey! Impulsion dari Yawi plus flicker yang begitu baik dan juga Sionik. Membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Glory pun langsung menghilang dengan sana cepat. Ada 3 player. Mau tertinggal kepada pun langsung dibantai begitu saja. Pasra pun langsung lenyap sementara untuk sekarang Warlord yang masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Dan ada efek dari Pai, tapi Nandanya masih punya pasif. Yang Molina Gears yang ke-trigger. Tidak ada pertukaran sama sekali untuk EVOS Glory. Mereka kehilangan 4 pemain mereka. Lord yang berjalan di arah bottom lane dan sedangkan kita lihat bagaimana Kabuki sudah siap untuk menghancurkan base demi base-nya. Ya, ini sebenarnya tinggal menunggu ya kesabaran dari Aura. Kembali mereka bisa menabrak, tapi mereka harus berhati-hati karena EVOS Glory sudah spawn. Yap, ini adalah efek kejut yang benar-benar sangat mengejutkan sekali. Sementara Arannya di atas harus pergi. Cukup baginya untuk bisa menghancurkan konsentrasi yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Glory. Namun di bagian bawah Lordnya pun berusaha untuk bisa masuk, masih bisa ditahan. Tapi ini satu kali hit bisa hancur juga. Ini digertak tumbang sendiri nih. Arannya. Tapi tadi momentum mahal banget dari Yawi loh. Dan Kabuki di bawah. Gak sabar dia. Yawi 4 kali tumbang, tapi satu kalinya bikin momentum. Itu mahal banget dan membayarkan 4 skillnya itu loh. Iya, itu kena 3 juga kan tadi ya. Bagus banget loh tadi. Itu kalau ada locknya kisep juga tadi. Enggak dong. Jauh Pak. Lo kok yang ikut ya? Enggak gitu. Bisa dong. Ya, oke, tapi posisi ini Kabuki juga ya tadi ya, yang memang bisa dapetin free hit di area belakang. Tadi kayak ngeri juga gak sih buat Kabuki? Ngeri sih. Ya Kabukinya harus. Jadi walaupun pede ya dengan adanya. Tapi lihat bagaimana kali ini Warlord. Oke, Warlord bisakah dia selamat? Karena untuk sekarang Warlordnya pun berhasil lagi dihancurkan. Veldora berada dengan kuku tapi daripada berbeda Panstrong menjadi korban tambahan pula. Oke. 2 pemain hilang dari EVOS Glory. Aura juga mereka nggak mau yang terlalu memaksa ya. Mereka akan menunggu wave yang selanjutnya akan segera masuk menuju ke arah base middle turret. Karena kalau ngelihat kali ini, EVOS Glory punya tugas yang cukup berat. Karena yang ringan itu adalah GoPay dengan aplikasi ringannya. Oke, dan di bawah Pannya harus balik terlebih dahulu. Tapi rekan-rekannya di bagian depan. Veldora menjadi korban pertama berhasil. Dan juga untuk sekarang begitu banyak kita Molina bisa udah langsung dikeluarkan pula oleh Nana. Dan juga untuk sekarang Pannya berhasil lagi langsung menghilang dengan sangat cepat. Hanya menghilangkan 1 wave minion ini. Menanti wave minion mereka. Dan Aura bisa mendapatkan kemenangan kedua mereka. Ya, dan terwipe out sudah EVOS Glory, Warlord dan Panstrong yang sudah ready kembali. Mampukah mereka bertahan karena ada 2 wave yang akan segera dikawal oleh pemain-pemain dari Aura? Oke, Lord
sebenarnya. Untuk launch-nya mungkin tadi kita berpindah dulu kan untuk sekarang. Ada beberapa momen lagi udah harus kita lihat Panstrongnya. Yawi-nya pulang ke bagian tapi game yang kedua akhirnya ditutup oleh Aura. Dan 2-0 kembali terjadi di match yang kedua. Minggu kedua kali ini dibuka dengan begitu luar biasa. Tim-tim dengan improvisasi yang cukup tinggi dan Aura. Sang naga kembali membara dan sang macan putih kembali bertepuk lutut. Aran juga bahkan menemukan formula kemenangan untuk dia sendiri. Bermain dengan hero